Assalamualaikum, semangat pagi para mahasiswa budiman. Pada kesempatan ini, saya akan memberi pengantar dalam pembahasan konsep persamaan diferensial, di mana nanti akan kita bahas lebih lanjut pada minggu ini. Nah, untuk mengawalinya akan saya sampaikan beberapa hal agar Anda lebih bisa memahami. Baik, kita lihat tentang persamaan. Sebagai contohnya, saya kira Anda sudah pernah menjumpai bentuk ini. Yang pertama, bentuknya adalah Y sama dengan AX plus B. Ini sering disebut dengan persamaan linier. Kemudian yang kedua, Anda perhatikan di sini, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, saya kira Anda juga sudah sangat familiar dengan ini. Ini namanya, masih ingat ya, persamaan kuadrat. Kemudian yang ketiga, kalau kita tambahi derajatnya untuk yang kedua tadi menjadi derajat 3, maka dikatakan itu adalah persamaan kubikel. Nah, ini untuk mengantar ke sana, saya sampaikan ini. Dan mungkin juga Anda masih ingat juga, persamaan-persamaan ini juga bisa dinamakan sebagai persamaan polinomial. Yang pertama order 1, ya. Yang pertama order 1, yang kedua order 2, yang ketiga order 3. Nah, sekarang bagaimana dengan pemaknaan dari persamaan diferensial? Jadi, hampir sama dengan yang saya sampaikan tadi, persamaan diferensial itu juga merupakan sebuah persamaan yang mana tapi muatannya berbeda dengan yang di atas tadi. Jadi persamaan, karena namanya ada diferensial ini, tentu saja adalah persamaan yang memuat bentuk-bentuk diferensial atau derivatif. Nah, kalau kita lihat pengertiannya, persamaan diferensial ini awalnya muncul pada permasalahan-permasalahan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang membahas tentang hubungan dinamis antara satu variabel dengan variabel lainnya. Kalau dalam keteknikan elektro ya tentang ini, rangkaian listrik, kemudian ini tentang ini kalau dalam sipil atau mesin gitu ya, lendutan balok atau kadang-kadang kan ada balok yang melengkung akibat beban mungkin ya. Kemudian teori getaran dan sebagainya. Nah, kalau dilihat dari mana diferensial di sini, maka nantinya secara umum persamaan diferensial itu dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu persamaan diferensial biasa, dan yang kedua adalah persamaan diferensial parsial. Nah, dari namanya akan kita ketahui, kemarin kita sudah membahas tentang derivatif parsial, derivatif biasa gitu ya, atau tergantung dari variabel bebasnya. Nah, untuk yang persamaan diferensial biasa, ini adalah sebuah persamaan diferensial yang memuat atau persamaan yang memuat derivatif-derivatif. Minimal satu derivatif dari suatu fungsi yang melibatkan satu variabel bebas saja. Sehingga bentuk derivatifnya adalah derivatif biasa. Nah, kalau kita lihat bentuk-bentuknya derivatif itu, saya kira Anda masih ingat ya, ada yang menggunakan aksen, ada yang menggunakan d per dx, kalau ini kebetulan variabel bebasnya x, atau menggunakan operator
diferensial yaitu D. D itu mewakili ini. Kalau di sini D dx berarti D ini adalah D dx ini. Saya kira Anda masih ingat. Kemudian untuk ordernya atau tingkatnya derivatif ini tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan seterusnya. Nanti akan termuat di dalam persamaan itu. Kemudian bentuk yang kedua adalah persamaan diferensial parsial. Nah, ini dari namanya tentu saja kita tahu bahwa persamaan ini memuat derivatif-derivatif dari sebuah fungsi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Sehingga bentuknya menggunakan derivatif parsial. Simbolnya Anda perhatikan, saya kira masih ingat ya. Du Y, du X, du kuadrat Y, du Z, du X, du pangkat 3Y, per du T kuadrat du X. Nah, ini kebetulan yang ini derivatif tingkat 1, sehingga tidak tahu ini apakah variabel bebasnya hanya X, maksudnya dalam hal ini yang lain apa. Gitu. Karena du tentu saja variabel bebasnya tidak hanya satu. Kalau ini jelas, ini ada variabel bebasnya adalah Z dan X, yang ini T dan X. Kemudian dalam persamaan diferensial ini ada istilah-istilah ini, tingkat dan pangkat. Nah, tingkat itu adalah ciri dari persamaan diferensial yang mana ini ditentukan oleh tingkat derivatif yang tertinggi. Kalau di contoh ini kan tertingginya derivatif tingkat 3 gitu ya. Ini juga derivatif tingkat 3. Contohnya seperti itu. Kemudian pangkat itu adalah pangkat dari derivatif tertinggi. Di pangkat dari derivatif tertinggi. Nanti Anda bisa membedakan ya, mana persamaan diferensial yang mempunyai tingkat berapa, kemudian pangkatnya berapa. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh ini. Ada 10 yang saya contohkan, sebenarnya banyak banget ya. Silahkan nanti Anda pelajari dari sumber yang lain. Ini Anda perhatikan, kalau dilihat dari bentuknya, maka ini adalah persamaan diferensial biasa ya, karena dia menggunakan simbol D. Bedanya kita aja Anda lihat dari simbolnya itu akan sudah kelihatan. Sehingga dari 10 contoh ini, namanya yang berbeda hanya 3 dan 4 ini. Ini adalah persamaan diferensial parsial. Sedangkan yang lain adalah persamaan diferensial biasa ini. Karena simbol-simbolnya ini. Nah, kemudian kaitannya dengan tadi sebuah ciri dari persamaan diferensial, maka Anda bisa mengidentifikasi. Ini kan derivatif tertingginya hanya tingkat 1. Sehingga kalau disebutkan ini adalah persamaan diferensial biasa tingkat 1, dan ini kebetulan dalam tingkat 1 nih, derivatif tingkat 1 ini pangkatnya hanya 1. Nomor 1 ini. Kemudian Anda lihat nomor 2. Kalau dicermati, maka ini merupakan derivatif yang tertinggi, yaitu tingkat 2. Sehingga kalau dinyatakan jadi persamaan diferensial biasa, tingkat 2, pangkat 1. Karena ini pangkatnya 1. Saya meloncat ke nomor 7 ini, Anda perhatikan. Nomor 7 ini, Anda perhatikan derivatifnya tertinggi adalah pangkat 2. Kemudian derivatif di bawahnya pangkat 4. Maka untuk nomor 7 ini bisa kita nyatakan menjadi persamaan diferensial biasa tingkat 2, pangkatnya adalah 3. Nah, Anda perhatikan. Jadi yang namanya pangkat itu seperti ini. Walaupun di sini
pangkatnya 4, tapi kan derivatif tertingginya tingkat 2, sehingga yang diambil adalah ini. Jadi sekali lagi, untuk nomor 7 ini, sebutannya adalah persamaan diferensial biasa tingkat 2 pangkat 3. Saya kira untuk yang lain Anda bisa nanti mencari atau mengidentifikasi sendiri ya. Nomor 9, 8, 9, 10 ini menggunakan operator. Ya. Kalau dilihat dari bentuk di sini, maka nomor 8 ini para tugasnya adalah T. Untuk yang nomor 9 ini agak bebas ya, karena tidak diketahui di sini 0. Ya. Tapi biasanya ada yang menggunakan T, ada yang menggunakan X. Kemudian yang nomor 10, maka para bebasnya adalah theta. Ya. Karena yang di sini fungsinya memuat theta, sehingga para bebasnya adalah. Nah, kalau kita lihat ciri-cirinya, maka nomor 9 ini tentu saja bisa disebutkan sebagai persamaan diferensial biasa tingkat 3 pangkat 1. Ini. Karena tertingginya adalah tingkat 3. Gitu ya. Saya kira pengantar saya tentang persamaan diferensial cukup sekian dulu. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.